Selamat pagi siswa-siswi Ibu kelas 7. Kita bertemu di kelas matematika. Kali ini kita masuk kepada bab 6 yaitu aritmetika sosial. Materinya bunga tabungan dan pajak. Apa itu bunga tabungan? Kalau kita menyimpan uang di bank, maka bank akan memberikan tambahan uang yang akan ditransfer pihak bank ke rekening kita. Kalau kita mendaftarkan diri menjadi nasabah suatu bank, itu otomatis kita akan mendapat buku rekening ya nak ya. Tambahan uang itu disebut juga bunga tabungan atau bunga bank. Bunga tabungan atau bunga bank tersebut dihitung berdasarkan persen nilai suku bunga bank tersebut. Jadi masing-masing bank mempunyai suku bunga yang berbeda. Misal bank A suku bunganya bisa dikatakan misal 6% per tahun. Misal bank B bisa 5,59% per tahun, bank C misal 5,75% per tahun. Jadi masing-masing bank itu mempunyai suku bunga yang berbeda. Untuk saat ini di Indonesia suku bunga bank itu sekitar 5%, 4,75%. Itu berbeda-beda ya nak ya per tahunnya. Bunga tabungan dihitung secara periodik. Misalkan bunga tabungan tersebut dihitung sebulan sekali. Jadi kalau sebulan sekali, kalau bunga tabungan itu dihitung sebulan sekali, berarti tiap bulan nasabah memperoleh tambahan uang ke rekeningnya gitu ya. Jadi kemudian ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Itu biasanya nak sudah ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Ada dua jenis bunga tabungan yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Sementara bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan besar modal dan bunga. Kali ini pada materi kelas 7 kita hanya membahas bunga tunggal saja. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Vega menyimpan uangnya di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga yang diberikan pihak bank itu adalah 18% setahun. Tentukan besarnya bunga yang diterima Vega pada akhir bulan pertama. Tentukan besarnya bunga yang diterima Vega pada akhir bulan ke-6. Tentukan besarnya seluruh jumlah uang yang ada di tabungan Vega pada akhir tahun kedua atau setelah tahun kedua. Modal Vega 2 juta rupiah, bunganya 18% setahun. Bunga per bulannya otomatis menjadi bunga setahun dibagi 12. Karena apa dibagi 12? Karena 1 tahun itu adalah 12 bulan. Oke, berarti dimasukkan bunga setahunnya itu kan 18%, masukkan di sini ganti dia menjadi 18%. Dibagi 12 hasilnya adalah 1,5%. Oke, selanjutnya bunga yang terima Vega pada akhir bulan pertama itu berapa? Suku bunga per bulan tadi sudah kita dapat di paparan sebelumnya itu adalah 1,5%. Maka bunga yang diterima Vega pada akhir bulan pertama adalah 1,5% kali modal. Sama dengan 1,5% kali 2 juta rupiah sama dengan 30.000 rupiah. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya adalah bunga yang diterima Vega pada akhir bulan ke-6. Suku bunga per bulannya kan tadi 1,5%. Maka bunga yang diterima Vega pada akhir bulan ke-6 adalah 1,5 per 100, 1,5% kali modal kali 6. Karena apa nak dikalikan 6? Karena yang ditanya adalah akhir bulan ke-6. Oke, hasilnya adalah 180.000 rupiah. Besarnya uang Vega setelah 2 tahun pada tabungan tersebut. Oke, sebelum kita menyelesaikan pertanyaannya ini, sebelum kita menjawab pertanyaannya ini, kita harus ada bertahap dulu nak ya. Apa yang duluan dikerjakan? Tentukan dulu suku bunga per tahun karena yang disinggung di sini adalah yang ditanyakan di sini adalah besarnya uang Vega setelah 2 tahun. Jadi yang disinggung di sini tahun-tahun bukan bulan ya nak ya. Suku bunga per tahun adalah 18%. Maka bunga yang diterima Vega pada akhir tahun kedua adalah 18 per 100 kali modal kali 2. Karena apa dikali 2? Karena yang ditanya adalah akhir tahun kedua atau setelah 2 tahun. Menjadi 18 per 100 kali 2 juta kali 2 sama dengan 720.000 rupiah. Oke, ini belum tuntas nak, karena ada yang ditanya itu adalah ini. Oke, maka jumlah keseluruhan uang Vega pada akhir tahun kedua adalah modal awal, modal yang pertama kali disetorkan Vega dia menjadi nasabah bank tersebut, kemudian ditambahkan bunga tabungan Vega pada akhir tahun kedua sama dengan 2 juta tambah 720.000 sama dengan 2.720.000 rupiah. Selanjutnya pajak. Pajak itu apa? Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang telah ditetapkan.
Kenapa warga negara wajib menyerahkan pajak? Karena nanti pajak yang diserahkan dari warga negara itu kepada pemerintah akan diolah pemerintah untuk membangun rumah sakit pemerintah, membangun jalan, membangun jembatan, itu semua didapat dari pajak ya nak ya. Jenis-jenis pajak antara lain pajak bumi dan bangunan atau PBB, disingkat dengan PBB, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penghasilan atau PPH ya. Kamu bisa lebih detailnya lihat dari sumber-sumber yang lain. Perhatikan contoh, Nina memperoleh gaji sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Jika pajak penghasilan PPH diketahui 10%, hitung gaji bersih yang diperoleh Nina per bulannya. Oke. Penyelesaian. Pajak penghasilan yang dibebankan pemerintah kepada Nina, itu sebesar 10%. Maka besar pajak yang mesti disetor Nina ke kantor pajak itu adalah besarnya PPH kali gaji Nina per bulannya. Besar pajak yang mesti disetor Nina adalah besarnya PPH kali gaji Nina per bulan sama dengan 10% kali 5 juta sama dengan 500.000 rupiah. Maka gaji bersih yang diperoleh Nina per bulannya adalah gaji yang diterima Nina dari kantor per bulannya berapa? 5 juta karena dikurang besar setorannya. Jadi dari awal Nina memang memperoleh gaji 5 juta dari kantor. Cuma 500.000 ini dia mesti setor ke kantor pajak. Penyetoran ke kantor pajak itu biasanya melalui transfer, nak. Tidak mesti kita langsung datang ke kantor pajak. Kalau di daerah kita ini kantor pajaknya itu di asrama sana, nak ya, jalan asrama ya. Maka gaji yang diperoleh Nina, gaji bersih yang diperoleh Nina itu adalah 4.500.000 rupiah. Ini ada latihan, kamu kerjakan di buku catatanmu, tidak usah diupload dan tidak usah diserahkan kepada Ibu Tabarat. Ibu sudah memberikan contoh soal yang mirip dengan latihan ini. Kamu perhatikan soal nomor 2. Tuti memperoleh gaji 5 juta rupiah per bulannya dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi ini beda dengan contoh Sininah tadi. Kalau di sini Tuti memperoleh gaji 5 juta dari kantornya, tidak semuanya, tidak si 5 jutanya ini semua kena pajak, nah, tidak. Jadi yang kena pajak berapa? Jika yang tidak kena pajak hanya 2 juta. Kalau yang tidak kena pajak hanya 2 juta, berarti yang kena pajak itu 3 juta. Jadi nanti kamu menghitungkan 10%-nya ini dari 3 juta. Kamu sudah dapat berapa besar yang mesti disetor Tuti ke kantor pajak. Baru kurangkanlah 5 juta ini kepada besarnya setoran Tuti ke kantor pajak. Selamat bekerja, tetap semangat, sehat selalu.